Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasa sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang sensor ultrasonik HCSR04 ya. Nah, ini sensor ultrasonik ini bisa digunakan untuk mendeteksi objek juga. Nah, tapi yang saya bahas kali ini kita pemrogramannya nanti tanpa library ya. Karena kebetulan di Tinkercad ini library yang Newping itu tidak bisa masuk di Tinkercad ini. Makanya saya membahas yang tanpa library. Untuk yang sensor HCSR04 yang pakai library, mungkin nanti akan saya masukkan ke seri belajar Arduino yang pakai hardware. Jadi yang pakai hardware langsung nanti kita pakai library aja. Nah, ini kita belajar yang tanpa library. Oke, sebelumnya kita belajar rangkaiannya dulu ya. Kita keluarkan Arduino-nya. Nah, di sini sensor HCSR04 ini ada 4 kaki. Di sini ada VCC yang tentunya kita akan hubungkan ke 5 volt. Nah, seperti ini. Kita pakai kabel merah. Kemudian ground ini tentunya ya ke ground. Kita pakai kabel hitam. Kemudian ini ada pin trigger. Pin trigger ini sebagai transmitter ya. Jadi ini ada dua, yang ini transmitter, yang ini receiver atau penerima. Transmitter ini pengirim ya. Pengirim sinyal. Nanti kita hubungkan ini yang triggernya atau tulisannya trig, kita hubungkan ke pin 11 dari Arduino. Kemudian pin echo-nya atau bahasa Indonesia ini gema itu kalau nggak salah artinya, kita hubungkan ke pin 12 seperti ini ya. Untuk rangkaiannya teman-teman bisa rangkai seperti ini atau mau menggunakan pin yang lain juga nggak apa-apa gitu. Oke, kemudian kita ke codingnya ya. Kita ke codingnya. Pertama kita inisialisasikan dulu, kita deklarasikan dulu pin-pinnya. Pertama constant integer, kita deklarasikan pin triggernya ya. Kita tulis dengan nama variabel trig di sini. Kita pakai tadi pin 11. Kemudian pin echo-nya constant integer echo pin 12. Kemudian kita nanti akan butuh variabel lain. Kita pakai tipe datanya long. Bagi teman-teman yang belum paham atau pengen belajar lebih lanjut tentang tipe data, saya sudah membahas di video-video sebelumnya. Bisa dilihat tentang macam-macam tipe data ya. Kita pakai tipe data long. Kemudian variabel-variabelnya yang akan kita pakai nanti durasi sama cm ya, centimeter gitu. Mungkin nanti kita bisa tambahin inci, tapi di video kali ini saya menjelaskan yang lebih dalam tentang sentimeter aja ya. Untuk yang inci nanti teman-teman bisa lihat datasheet dari Paralek. Kenapa sintaksnya bisa seperti yang saya tulis nanti. Kita inisialisasikan ini pin mode trig. Nah, trig ini output ya, karena dia yang mengirimkan nanti. Ini pin mode echo sebagai input, karena dia nanti nerima. Ini transmitter, ini receiver ya. Oke, kemudian kita berikan sinyal dari transmitter digital write trigger
pin triggernya, kita keluarkan sinyal high. Kita pakainya microsecond delaynya, jadi delay microsecond. Microseconds. Nah, seperti ini. Ada S-nya ya, lupa ya. Oke, kemudian ini kita bisa beri 2 atau bisa lebih ya. Mungkin kita pakai 10 aja. 10 mikrosecond. Kita kasih sinyalnya selama 10 mikrosecond. Kemudian ini digital rate, triknya kita matikan. Low masih jauh. Nah, ini seperti ini. Tapi untuk memastikan sebelumnya itu pin triggernya benar-benar mati, maka kita juga bisa beri di atas ini low juga. Kita kasih logika low juga atau logika 0. Mungkin beberapa mikrosecond aja, kita mungkin bisa pakai 2 gitu. Seperti ini. Nah, kemudian kita di sini bisa tulis durasi. Durasi kita udah kenalkan ya di sini. Tadi tipe datanya long. Durasi itu kita ambil dari pulse in. Ini sintaksnya ya, teman-teman ikutin saja. Echo kemudian high. Nah, seperti ini. Jadi berapa sinyal yang masuk ke echo ini? Yang tadi transmitternya kan pin trigger. Jadi gambarnya seperti ini. Pin trigger ini transmitternya akan mengirimkan sinyal, kemudian menabrak suatu objek, kemudian diterima oleh receiver ini. Jadi berapa sinyal yang masuk ke receiver ini gitu. Nah, ini pulse in, echo, high. Nah, untuk mencari sentimeternya, karena kita nggak pakai library, kita harus tahu ya rumusnya gimana gitu. Nah, di sini kita akan hitung-hitungan rumus dulu ya. Nah, rumusnya itu kan ada kecepatan, rumus kecepatan V sama dengan S per T gitu ya. Nah, di sini kita pakai kecepatannya itu kecepatan gelombang suara. Kecepatan gelombang suara, atau nilainya itu 340 meter per second. Nah, kalau kita jadikan mikrosecond, sentimeter per mikrosecond itu 0,034 cm per mikrosecond, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kalau dijadiin desimal, maksud saya dijadikan pecahan, itu kan 1/29 cm per mikrosecond, seperti ini ya. Nah, kemudian S itu tetap jarak. Nah, dan T itu waktu atau durasi. Waktu atau durasi ya. Maaf ya, tulisan saya emang nggak bagus-bagus, emang jelek ya. Oke, kemudian, nah karena ini di sini kita lihat tadi, ini kan gelombang suaranya dikirimkan, kemudian balik lagi diterima oleh receiver. Maka karena ini dikirimkan kemudian balik lagi, jaraknya ini kan 2 kali, dia 2 kali jarak, makanya S-nya ini kita harus kalikan 2. Jadi rumusnya jadi V sama dengan 2S 2S per T, seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita ubah-ubah rumusnya, kan kita butuh nanti nyari jarak ya. Kita nyari jarak ini ya. Jarak.
maka kita bisa ini dikali ya, VT sama dengan 2S. Nah kalau kita mau nyari S-nya kan berarti S sama dengan VT per S gitu kan. VT kalau kita nyari S-nya sama dengan VT per 2 gitu maksud saya. 2-nya turun kan. VT per 2 seperti ini. Oke, kemudian kita tadi udah dapat bahwasanya V-nya itu 1/29. Berarti S sama dengan 1/29 T per 2. Nah, ini berarti kan kita bisa taruh S ini adalah T per 29 dibagi 29 dibagi 2 gitu kan. T ini durasi ya. T ini durasi. Kita kan tadi udah nyari durasi di program kita. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini berarti untuk mencari sentimeter ini bisa dipin. Berarti untuk mencari sentimeter, nah ini adalah durasi dibagi 29 dibagi 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Format. Setelah itu kita lanjutkan untuk menampilkan di serial monitor. Kita tulis serial.print jarak gitu misalkan. Jarak sama dengan serial.print sentimeternya, kemudian serial print ln cm. Nah seperti itu. Kemudian kita kasih delay misalnya 100 cukup. Nah kita coba kompilasi. Kita tunggu proses kompilasinya. Nah ini udah done compiling ya. Oh ya kemarin saya lihat di grup Facebook itu ternyata tuh banyak dari teman-teman tuh yang belum tahu tempat auto format tuh di mana. Padahal auto format tuh sangat berguna kalau bagi saya ya untuk merapikan program kita, coding kita. Ini ada di tools ini, ada auto format atau bisa langsung Ctrl T gitu. Nah ini setelah itu kita copy ya, kita simulasikan di UNO Arduino, di Tinkercad maksud saya. Nah seperti ini, kemudian kita simulasikan. Nah ini kita klik. Nah. Kita lupa ya bahwasanya kita pakai serial monitor di sini tapi kita belum aktifkan serial monitornya. Kita tulis di sini, mungkin kita tulisnya di sini aja. Serial.begin, kita pakai baud rate-nya 9600 ya. Ingat ketika teman-teman menemukan kesalahan jangan panik tapi dilihat apa yang kurang gitu. Nah, ini jarak 170 cm ya. Di sini 170,2. Nah, 58 cm, 36. Nah, ini 10. Seperti itu ya. Nah, untuk yang inci, ini saya nggak jelaskan secara detail.
Tapi untuk inci ini saya tambahkan ya di sini variabel inci. Untuk inci itu rumusnya durasi dibagi 74 dibagi 2 gitu. 74 dibagi 2. Nah, seperti ini kita printkan juga ya. Ini mungkin kita kasih koma aja. Ini inci. Inci juga. Kita coba ya. Nah, ini 46 inci, tapi di sini 47 ya. Ini 59. Ternyata masih ada selisih ya dari ini. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Cara kalau menurut datasheet itu ya sekitar durasi dibagi 74 dibagi 2. Untuk rumus lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di datasheet dari Sheeting ini ya. Oke. Mungkin cukup sekian video tentang sensor ultrasonic HCSR04 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kemudian bisa like juga supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Kemudian bisa share ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga, kemudian bisa komen kalau ada yang ditanyakan. Tapi kita modenya di sini diskusi ya. Jadi kalau misalkan nanti kita nggak tahu, kita belajar bareng. Oke, mungkin cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.